Mahasiswa yang budiman, ya. Hari ini kita akan mengkaji tentang poster. Yang nanti juga Pak Edi akan tugaskan kalian untuk membuat desain poster. Namun terlebih dahulu, Pak Edi ingin menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan poster. Ya. Jadi hampir semua orang itu pasti pernah melihat poster. Kita bisa menemukan poster banyak di tempat-tempat umum maupun pada ruang-ruang tunggu sebuah kantor. Bahkan barangkali di papan-papan pengumuman di pasar itu juga tertempel banyak poster yang memiliki tujuan beragam. Jadi poster ini banyak digunakan sebagai sebuah media iklan, ya, untuk promosi ataupun untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman yang mana diberitahukan kepada target yang luas, pada audiens, pada khalayak ramai ataupun khalayak luas. Ya. Makanya poster ini ditempelkan juga di tempat-tempat yang umum. Ataupun poster ini juga bisa juga ditempelkan di sebuah ruang tunggu, di mana di situ klien itu menunggu, tapi di tengah kegiatannya menunggu tadi, di situ dia bisa membaca poster yang disampaikan di dinding-dinding ruang tunggu tersebut. Ataupun di papan pengumuman yang ada dalam suatu lembaga ataupun instansi. Maka kita perlu membahas apa itu poster. Jadi poster ini dibuat untuk membagikan beragam informasi. Jadi penyampaian informasi dalam poster itu dipadukan antara gambar, grafis, tulisan, foto. Jadi poster ini di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen visual yang bisa digunakan. Dan isi poster itu dibuat seminim mungkin, artinya karena kapasitas poster itu tidak mampu menampung informasi yang banyak, ya, dari segi format ukuran ataupun juga dari aksesibilitasnya atau daya aksesnya, di mana audiens itu hanya bisa mengakses dalam waktu terbatas, ya, dan dalam ruang ataupun ruang informasi yang poster ini biasanya ukurannya tidak terlalu besar, ya, ukuran kertas A3 kebanyakan, ya, sehingga isi poster dibuat seminim mungkin agar pesan utamanya bisa disampaikan. Nanti untuk informasi lanjutannya akan disampaikan pada media-media penunjang lainnya. Ya. Misalnya media penunjang lainnya itu website ataupun brosur yang lebih bisa membuat informasi itu diakses lebih lama dan bisa disimpan, karena poster ini tidak bisa disimpan. Dia hanya menempel pada suatu tempat dan orang mengaksesnya ketika dia datang di tempat itu. Pengertian poster adalah sebuah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak.
Di poster ini karena targetnya adalah khalayak ramai, maka dipasang di tempat-tempat keramaian yang strategis, kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor pemerintahan, dan informasi yang disampaikan poster itu bersifat persuasif ataupun mengajak. Jadi poster ini juga merupakan salah satu bentuk seni grafis dua dimensional. Di situ ada unsur gambar, angka, huruf, foto pada sebuah ruang media cetak dua dimensional. Ditempelkan pada bidang yang permukaan yang rata, pada dinding ataupun pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di pusat-pusat keramaian. Apa kemudian tujuan poster ini? Jadi tujuannya ya sebenarnya hanya untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Ataupun salah satu bentuk publikasi kepada khalayak luas agar bisa dibaca oleh masyarakat dan mau mengikuti ajakan kandungan isi dari poster tersebut. Nah, tadi sebagaimana yang dikemukakan tadi, poster itu konten atau isinya itu bersifat membujuk, persuasif. Nah, tujuan ajakan tersebut tentu ini bersifat subjektif, tergantung dari keinginan sang pembuat poster itu sendiri. Ya. Jadi dia ingin menyampaikan apa dan ingin mempersuasi, ingin membujuk sebagaimana yang diharapkan. Dan poster ini bisa digunakan dalam tujuan yang komersil ataupun untuk bisa meraih simpati masyarakat ataupun untuk mencari perhatian dan lain sebagainya. Banyak tujuan dari poster itu. Lalu apa fungsi daripada poster? Poster ini sebenarnya untuk memberikan informasi yang lebih bersifat tambahannya dengan harapan masyarakat yang melihat ataupun membaca poster tadi akan tersampaikan suatu pesan dari sang pembuatnya melalui tulisan ataupun gambar yang ditampilkan dalam poster tadi. Jadi kalau kita bisa melihat karakteristiknya, ya, ada banyak bidang ataupun media publikasi dua dimensi lainnya. Ya. Jadi kalau kita melihat yang lebih besar lagi, nanti kita bisa membahas tentang baliho, iklan reklama yang ditempatkan di luar ruang. Itu ukurannya lebih besar. Karena ini akan dipandang khalayak di luar ruang, dalam jangkauan pandang yang lebih jauh. Sementara poster ini pada satu ruang pandang yang terbatas. Jadi personal akan melihat dalam jarak ya di antara 1 sampai 2 meter. Sehingga dibutuhkan sebuah medium yang ukurannya tidak terlalu lebar. Sementara kalau baliho itu ditempatkan di ruang publik, di jalan, ya, di luar ruang, membutuhkan satu ruang atau dimensi
dari luas media tersebut yang lebih lebar, lebih luas. Nah, dia bisa dipandang dari sisi audiensnya itu berjarak ya kurang lebih 5-10 meter. Sehingga ini karakteristiknya akan berbeda dengan media poster ini. Demikian pula kalau kita lihat brosur, selebaran yang bisa dipegang oleh audiensnya. Sementara poster hanya bisa dilihat, tidak bisa dipegang, karena dia ditempel pada papan-papan pengumum. Kemudian di samping dari ukuran, ya, lebar ukurannya yang biasanya poster itu seukuran A4. Jadi karena kalimat-kalimatnya itu tidak membutuhkan kalimat-kalimat yang rinci, yang mana diwujudkan berupa kalimat-kalimat sederhana yang mudah diingat. Sehingga karakteristik poster itu didesain dengan komposisi huruf dan gambar yang akan dicetak di media datar ataupun kertas maupun kain ataupun media datar lainnya yang ukurannya cukup besar. Kemudian yang kedua bisa dipandang dan ditempelkan pada bidang permukaan rata seperti dinding dan tampak papan pengumuman yang bisa ditemui di tempat keramaian sehingga bisa menarik perhatian orang banyak. Nah, tentu agar bisa menarik, teknik pewarnaannya pun cukup berani, ya, menampilkan warna-warna yang memancing perhatian, warna-warna yang kontras bisa digunakan, ya. Sehingga orang ini ataupun audiens akan terpancing perhatiannya untuk melihat poster di tengah keramaian. Kemudian bahasanya tentu bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Karena orang membaca tidak akan lama. Sekilas dia pandang poster tersebut, dia akan memahami apa isi pesannya. Dan di situ tentunya akan dibutuhkan gambar ataupun foto, sehingga pesan itu lebih gamblang, lebih jelas, dan lebih mudah tersampaikan melalui gambar-gambar ataupun foto. Dan strateginya di mana agar efektif, ya, karena poster tersebut akan dibaca sambil lalu saja. Jadi dia tidak membutuhkan perhatian khusus yang membutuhkan waktu lama sambil lalu, kemudian harus pesan yang dibuat itu harus meninggalkan suatu kesan yang mendalam. Bagaimana agar pesan yang disampaikan itu meninggalkan kesan yang mendalam? Itu dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan, slogan-slogan yang mampu menimbulkan kesan ataupun foto-foto yang bisa impresif atau ya menimbulkan kesan bagi pemirsanya, audiensnya. Nah, bagaimana yang disebutkan di depan tadi, bahasa yang mudah dipahami, ini salah satu strategi yang harus diterapkan. Di samping juga kalimat yang padat, jelas, tapi harus mampu menyampaikan maksud dari poster tersebut. Ya. Kombinasi tulisan gambar, pentingnya, jadi nanti persoalan tipografi, juga fotografi, ya, bahasa gambar itu harus dibuat agar bisa menyampaikan pesan yang lebih
mengesankan. Gambar itu bisa menyampaikan pesan banyak, ya, melebihi dari kalau bisa diterangkan dia berpuluh-puluh kalimat. Maka gambar itu dengan satu gambar bisa orang bisa menangkap pesan tersebut. Kemudian bahan yang digunakan pun ini bahan yang tahan cuaca, tidak mudah rusak ataupun robek, sehingga dia akan tahan lama karena dia akan ditempel pada suatu tempat yang tentu ini tidak hanya bisa dilihat oleh satu dua pemirsa, tapi ini khalayak ramai yang dia akan bisa bergantian, ya, beberapa hari, bahkan beberapa minggu pos tersebut akan dipasang. Dan tentunya supaya efektif antara pesan dengan audiensnya, nah ini kita perlu memahami di mana target pembaca atau target audiens itu berada. Maka lokasi yang cocok sesuai dengan target pembaca ini harus ditentukan untuk menempelkan poster tadi. Jadi gambar-gambar yang mencolok dan menggugah rasa penasaran ini juga bisa digunakan. Nah, tentu ukuran daripada elemen visual tadi juga perlu diperhatikan karena jarak pandang audiens terhadap poster tadi paling tidak 1 meter, sehingga ukuran huruf, jenis hurufnya dan warna-warnanya itu adalah yang bisa dibaca dalam jarak minimal paling tidak 1 meter. Dan bisa jadi kemungkinannya orang karena sambil lalu dia membacanya barangkali sambil bergerak selintas. Nah, walaupun dia dibaca secara selintas, maka pesan yang persuasif, ya, membujuk, sugestif, ya, mampu memancing sugesti, gampang diingat. Ini harus dibuat satu perencanaan naskah iklan semacam itu. Tapi karena pembacaannya juga selintas pandang, maka detail ini tidak menjadi perhatian. Ya. Detail ini akan dikurangi, akan lebih disederhanakan, karena poster ini tujuannya bukan untuk detailnya, tapi bagaimana untuk memancing keinginan orang untuk lebih memahami detailnya dalam media-media lanjutannya. Atau orang akan terpancing untuk bertanya kepada customer service untuk menanyakan informasi lebih jauh. Karena tujuannya itu adalah untuk memancing perhatian, ya, maka unsur estetis, ya, jadi aspek estetika ini menjadi perhatian. Agar apa? Agar orang senang untuk melihat. Jadi komposisi yang baik tentu akan menjadikan gambar ataupun komposisi poster tersebut membuat orang untuk senang melihat. Ya. Kalau buruk orang mungkin abai nanti dia akan melengos, akan memalingkan perhatiannya karena dilihat tidak terlalu bagus. Tapi juga agar menarik attention, ya, atensi dari pembacanya ini di tengah keramaian tersebut mereka tertarik, eye catching, memancing
pandangan orang di sekitarnya. Lalu dari segi jenisnya, ya, bisa kita kategorikan bermacam-macam jenis poster ya. Kalau dari isinya, ya, bisa saja poster ini untuk penyampaian iklan layanan masyarakat. Ataupun poster ini juga untuk poster niaga, poster perdagangan, di mana poster tersebut isinya adalah untuk menawarkan produk atau barang dan jasa. Sementara kalau poster layanan masyarakat itu untuk lebih kepentingan edukasi, ya, mengedukasi masyarakat akan isu-isu yang penting untuk diperhatikan masyarakat. Misalnya dalam COVID-19 ini sebenarnya peran poster di tempat-tempat keramaian ini menjadi penting. Ini untuk membangun kesadaran akan hal-hal yang terkait penanganan ataupun pencegahan penyebaran COVID-19 ini contohnya. Misalnya juga pentingnya keluarga bencana, ya, penanganan demam berdarah, ataupun misalnya tentang bagaimana mendeteksi uang-uang palsu di pasar-pasar. Ini maka edukasi pada masyarakat oleh Bank Indonesia bisa disampaikan oleh poster yang ditempel di pasar-pasar. Poster juga ada jenis poster yang lain, ini poster kegiatan. Misalnya ada suatu kegiatan di mana masyarakat diberitahu melalui poster tadi tentang akan adanya atau sedang berlangsungnya suatu kegiatan. Misalnya adanya konser musik ataupun adanya sebuah seminar, ya, atau kegiatan sosial lainnya. Ya. Kemudian jenis yang lain yaitu poster pendidikan. Poster pendidikan ini ya, konten edukasinya lebih tinggi dari iklan layanan masyarakat. Layanan masyarakat barangkali sekedar membangun kesadaran akan isu-isu pokok, sementara pendidikan ini bisa dipasang bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswa. Jadi khalayaknya lebih terbatas, yaitu para anak didik. Ya. Misalnya dipasang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Ini jadi jenis poster. Ada juga poster yang lainnya, misalnya poster kampanye. Kampanye itu untuk memperkenalkan calon-calon legislatif, wakil-wakil rakyat itu, ataupun presiden, pejabat-pejabat publik yang mengkampanyekan dirinya, ya ini biasanya dibikin poster. Nah, ini di samping untuk memperkenalkan, ya, tapi juga bisa digunakan untuk memancing simpati terhadap simpati konstituen terhadap suatu partai politik ataupun satu calon yang maju di dalam suatu pemilihan. Ada juga poster film. Poster film itu digunakan untuk mempromosikan suatu film yang akan atau sedang ditayangkan di dalam bioskop. Demikian pula kalau kita mau mempromosikan sebuah novel, buku, komik, ini juga ini sama. Ini kalau tadi film, ini satu media lainnya. Ada komik, buku, ini ada poster yang dijual di produk-produk buku, komik yang dijual di toko-toko buku ini kadang-kala juga bisa dipromosikan melalui poster. Nah, dalam situasi politik juga kadang-kala ada namanya poster propaganda. Nah, ini dulu Uni Soviet, Nazi, PKI, bahkan dulu para pejuang-pejuang itu membuat
kemerdekaan ya, ini masyarakat ini untuk menyemangati atau membuat sebuah propaganda politik ya, di situ untuk mempersuasi pergerakan massa. Ya. Ini baik untuk kepentingan yang positif atau negatif dalam sudut pandang politis ini, ya, ini digunakan propaganda. Amerika menggunakan propaganda akan kedikdayaan negara dikuasa tersebut dan daya dukung terhadap masyarakat. Gitu. Dia menggunakan juga poster-poster. Nah, dalam kegiatan akademik juga ada poster riset. Dalam seminar-seminar akademik, maka dibutuhkan media untuk menginformasikan kegiatan riset. Maka poster riset ini digunakan untuk memancing perhatian agar kalangan akademisi mengenal kegiatan penelitian atau seminar tersebut. Nah, tadi poster niaga statement ini adalah termasuk jenis poster komersial, ya. Jadi, untuk menawarkan produk jasa agar dibeli oleh masyarakat. Jadi poster ini sebuah media yang tradisi kuno juga ya, artinya sudah sejak zaman manusia itu mengenal tulisan, sebenarnya ini penyampaian media pada khalayak ini digunakan. Dan sudah sejak lama manusia menggunakan, menempelkan informasi-informasi tulisan itu ke dalam media-media tulis dan ditempelkan di alun-alun ataupun pasar, pusat-pusat keramaian di mana khalayak alami itu berkumpul. Dan poster sampai hari ini walaupun ada media-media elektronik, media internet, ini poster ini belum tergantikan. Artinya poster ini masih digunakan dalam era kemajuan teknologi media. Saya kira ini sedikit penjelasan tadi tentang poster. Nantinya kalian akan diberikan tugas. Nah, setelah kalian memahami pengertian poster itu untuk merancang media promosi ataupun publikasi menggunakan poster. Nah, temanya, jadi karena isunya adalah COVID-19, ini yang menjadi tema sentral di saat ini, kan nanti kalian akan diperintahkan, ditugaskan, bisa dilihat di classroom ya, detail dari tugas pembuatan poster COVID-19. Saya kira mengantar tadi perkuliahan kita, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.